bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang disediakan bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami kagum akan kebaikan-Mu. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Apa yang tak terpikirkan oleh kami itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Rencana-Mu Kau nyatakan indah pada waktunya bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap kami. Sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Semua kami mengalami rencana-Mu yang dahsyat, yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, Engkau kudus. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, holy. Yes, God. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Bapak Ibu Saudara katakan, Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Engkau layak Tuhan. What is the Lamb? Engkau layak Tuhan. What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord?
the Lamb. Sekali lagi katakan. Ora bata shika bata karabaya shanda raba 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 raba. Oh Yesus, kuraba raba 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 raba, Engkau yang layak. Ya, 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 ya. Oh ya, Anak domba Allah, Engkaulah yang layak. Terima pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, hikmat, dan kuasa selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Sekarang berfirman-Lah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami perlukan firman-Mu dan kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di ruangan ini pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Kita semua sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, amin. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, kita tidak ada di ruangan ini, ya saudara ya. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom kepada saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, ya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Pak Sam, ya Pak Yosep juga, kehormatan untuk ada di mimbar ini. Saya sangat menikmati. Setiap kali saya ke tempat ini, saya selalu menikmati atmosfer doa pujian penyembahan di tempat ini. Amin. Saudara diberkati oleh doa pujian penyembahan pagi hari ini. Dan yang tadi saya rasakan adalah atmosfer Roh Kudus yang lebih kental gitu ya. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan membawa tema khotbah integritas membawa kemenangan. Integritas membawa kemenangan. Saya sungguh percaya di saat yang sulit seperti ini, salah satu kebutuhan terbesar semua dari kita adalah kita pengen lihat kemenangan. Betul saudara ya? Kebutuhan terbesar kita hari-hari ini. Kita ingin lihat kemenangan lawan sakit penyakit. Kita ingin lihat kemenangan di dalam hal keuangan, pekerjaan. Kita ingin lihat kemenangan di dalam keluarga kita, saudara ya. Kita ingin lihat kemenangan. Bahkan kalau kita berbicara secara ini, bangsa Indonesia, kita pengen lihat Indonesia mengalami kemenangan. Yang sepakat boleh lambaikan tangan, saudara. Puji Tuhan ya. Bukankah itu kerinduan Bapak Gembala ya? Kalau ngomongin Indonesia, itu selalu berapi-api, saudara. Puji Tuhan.
Kalau mungkin ada saudara yang, wah Pak, saya kesulitan untuk doa buat Indonesia ya. Kalau ngomong dengan Bapak Gembala nanti pasti menyala-nyala gitu ya. Jadi doain Indonesianya lebih gampang. Puji Tuhan, saudara. Kemenangan adalah kebutuhan terbesar kita hari-hari ini, saudara ya. Dan orang dunia bilang begini, ada banyak jalan menuju Roma, betul ya? Artinya sering diartikan juga begini, ada banyak jalan, ada banyak cara untuk memperoleh kemenangan. Atau dengan kata lain, yang penting menang, caranya silakan pilih sendiri gitu. Yang penting menang. Ya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada banyak jalan menuju kemenangan. Kemenangan hanya kita peroleh lewat hanya satu jalan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Karena itulah hari ini saya bawakan tema khotbah integritas membawa kemenangan. Saya mau bilang bahwa kemenangan yang Tuhan mau sediakan buat kita adalah kemenangan yang berintegritas. Ya. Jangan cari banyak jalan seperti yang orang dunia katakan. Tapi yang pertama-tama kita harus lihat adalah bagaimana Yesus menang. Yesus adalah model, kalau kita ngomong nih ya, kemenangan yang berintegritas. Siapa modelnya? Siapa yang kita tiru? Kita mau tiru cara yang seperti apa? Cara, model, jalan yang Yesus hidupi. Yesuslah the man of integrity. Dialah model kita, saudara ya. Karena itu tidak kebetulan kalau Sinode Gereja Bethel Indonesia tuntunan untuk tahun ini adalah hidup dalam karakter ilahi. Ya, Pak Niko, gembala pembina kami, juga MP dari GBI. Kita semua berarti, saudara ya. Kita semua, Pak Sam selalu katakan gitu. Itu secara lebih spesifik ya, ini tahun integritas, saudara. Nah, saya percaya itulah jalan kemenangan ya, integritaslah yang membawa kemenangan. Dan Yesuslah model kemenangan kita. Ada amin, saudara. Karena itu mari kita lihat ya bagaimana Yesus adalah modelnya. Kita lihat bagaimana di dalam pencobaan di padang gurun. Matius 4 ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Perhatikan kata-kata itu, saudara. Dibawa oleh Roh. Kalau kita lihat Injil Lukas lebih detail lagi, dibawa oleh Roh. Yesus penuh Roh Kudus. Yesus yang penuh Roh Kudus. Yesus itu dibawa oleh Roh ke padang gurun, saudara, untuk dicobai iblis. Ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, saudara, mari saya ajak kita lihat seperti apa itu integritas membawa kemenangan lewat kisah Yesus itu. Saudara, kita tahu iblis mencobai Yesus dengan 3 pencobaan, saudara ya. Dan di dalam pencobaan ini, saudara perhatikan gak? Memang dikatakan ini pencobaan di padang gurun. Tapi kalau kita perhatikan, ada 3 tempat di dalam pencobaan ini. Yesus itu tiba-tiba ada di 3 tempat, saudara ya. Padang gurun, yang pertama. Yang kedua, Yerusalem, dibawa ke Yerusalem. Ya. Dan yang ketiga, di gunung yang tinggi. Nah, saudara, mari kita lihat satu persatu ya. Kita lagi mau meniru Yesus bagaimana integritas itu membawa kemenangan. Yang pertama yang kita perlu pahami, kalau kita ingin mengalami kemenangan yang berintegritas di padang gurun, yang pertama kita harus rubah paradigma kita. Kita harus lihat di dalam kisah Yesus ini bahwa padang gurun bukanlah tempat kekalahan. Padang gurun adalah tempat kemenangan. Setuju, katakan amin, saudara. Kisah ini dikasih lihat sama kita, saudara. Yesus tidak perlu diragukan.
Yesus pasti menang dong. Tidak ada ceritanya Yesus kalah. Amin. Bahkan maut pun dikalahkan oleh Yesus. Tidak ada ceritanya Yesus kalah, nggak ada, tidak ada. Saudara bertanya nggak? Kalau Yesus nggak mungkin kalah, kenapa Alkitab harus menceritakan bagaimana Yesus dicobai di padang gurun dan dia menang? Bukankah dia tidak mungkin kalah? Untuk apa cerita ini, saudara? Untuk saudara dan saya, betul. Wow, Yesus luar biasa. Ya, ini yang kita harus ngerti. Untuk saudara dan saya. Kenapa cerita ini ada di padang gurun dan dikatakan Yesus menang, gitu saudara ya? Karena kita perlu lihat itu. Kita perlu lihat padang gurun adalah tempat kemenangan, saudara. Puji Tuhan. Dan kalau kita lihat Alkitab, saudara ya, di dalam dunia orang-orang Ibrani, padang gurun itu tempat roh jahat. Jadi bukan tempat yang bagus sebenarnya. Ya kalau dikatakan roh jahat ada di mana, itu lagi mengembara di padang gurun, kira-kira gitulah ya pandangan orang-orang Ibrani. Saudara, tetapi di dalam kisah ini ternyata ini adalah tempat ujian. Padang gurun adalah tempat ujian yang diizinkan oleh Roh Kudus. Dan Yesus di dalam ujian ini bukan hanya 1 kali menang, bukan hanya 2 kali menang, tetapi 3 kali menang. Skornya kalau ini diibaratkan pertandingan bola, skornya 3-0. Kalau di dalam pertandingan sepak bola, 1-0 kemenangan tipis, 2-0 kemenangan yang lumayan, tapi 3-0 kemenangan yang telak, kemenangan yang gilang gemilang. Itulah yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Di padang gurun ada kemenangan yang gilang gemilang. Skornya 3-0, saudara. Puji Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan, kalau kita mau berkata gini ya saudara, saya ini paling takut kalau nyampaikan sesuatu kepada jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang tidak ada dasar firman-Nya. Saya tidak akan sampaikan itu, meskipun bagi saya ini kayaknya bagus ya, gitu ya. Kalau kita mau berkata padang gurun adalah tempat kemenangan, tentunya saudara harus bertanya sama saya, Pak, tunjukin di Alkitab, apakah benar demikian? Selain tentunya Yesus yang menang di padang gurun. Kalau kita melihat Keluaran pasal 17, saudara nanti boleh catat dan selidiki di rumah, Israel yang dipimpin oleh Musa dan Yosua mengalahkan orang Amalek dalam peperangan yang pertama di antara padang gurun Sin dan padang gurun Sinai. Peperangan yang pertama yang dipimpin oleh Musa dan Yosua mengalahkan orang Amalek itu ada di padang gurun, saudara. Kemenangan pertama orang-orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir, peperangan yang pertama dimenangkan di padang gurun. Mazmur 63, saudara akan menemukan Mazmur Daud yang luar biasa indah, saudara ya. Mazmur 63, kita temukan Daud berkata begini, saudara. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab sama-sama di sini, karena Mazmur ini terlalu indah untuk kita lewatkan, terutama di masa-masa yang seperti ini. Mazmur 63 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ngapain Daud ada di padang gurun? Dia udah ada istana enak-enak kok ada di padang gurun. Diperkirakan pada waktu itu Daud ada di padang gurun karena dia lari dari kejaran Absalom anaknya. Ya, saudara tahu ada kisah itu, bagaimana Daud harus keluar dari Yerusalem karena pemberontakan Absalom, anak kandungnya sendiri. Dan bagaimana Daud harus lari ke padang gurun. Jadi Mazmur 63 adalah catatan apa yang Daud alami ketika dia dikejar anaknya sendiri, ketika dia harus lari ke padang gurun, ketika dia harus tinggalkan kota kudus Yerusalem, ketika dia harus jauh dari tabut. Saudara tahu, Daud itu paling dekat sama tabut, betul. Karena itulah ada pondok Daud. Di dalam pondok Daud ada tabut
yang melambangkan kehadiran Tuhan. Bagi Daud, tabut adalah lambang kehadiran Tuhan. Dan saya yakin yang paling menyakitkan bagi Daud itu ketika dia harus lari ke padang gurun, bukan lari dari Absalomnya, bukan lari dari Yerusalemnya, bukan karena padang gurun tempat yang kering kerontang, tetapi karena ketika dia lari ke padang gurun, dia harus tinggalkan pondok Daud. Dia harus tinggalkan pujian penyembahan yang berada di dekat tabut itu. Kebayang saudara situasinya? Mazmur 63. Nah, sekarang lihat apa yang Yesus katakan ketika dia ada di dalam situasi seperti itu di padang gurun. Mazmur 63 yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, ternyata padang gurun sama sekali tidak membuat Daud jadi kalah. Padang gurun tidak membuat Daud kehilangan hadirat Tuhan. Tapi sebaliknya, di padang gurun yang kering kerontang tadi, Daud bisa berkata, oh Tuhan, jiwaku haus akan Engkau. Luar biasa, saudara. Padang gurun adalah tempat kemenangan. Setuju, katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau kita rubah paradigma kita seperti ini, saya yakin itu adalah langkah pertama menuju kemenangan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita ingin mengalami bagaimana integritas itu membawa kemenangan, seperti bagaimana integritas itu membawa kemenangan, yang pertama kita harus rubah paradigma kita. Padang gurun adalah tempat kemenangan. Yang kedua, kita harus memahami bahwa integritas itu adalah menghidupi identitas. Integritas, itu saya yakin saudara punya pemahaman masing-masing apa itu namanya integritas ya. Tapi yang saya mau tekankan pagi hari ini adalah bahwa integritas adalah tentang menghidupi identitas. Dan mari kita lihat bagaimana Yesus memberikan teladan kepada kita lewat kisah ini, saudara ya. Matius 4 ayat yang keempat, saudara. Saya yakin ini ayat ini sering kita baca. Ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis sama sekali tidak meragukan Yesus anak Allah, betul? Iblis tahu betul Yesus adalah anak Allah. Iblis lagi mau coba, Yesus, engkau kan anak Allah. Ini identitas saudara ya, anak Allah ya. Anak Allah artinya bisa rubah batu jadi roti. Identitas Yesus sebagai anak Allah betul. Tapi apakah identitas sebagai anak Allah berarti harus mengubah batu menjadi roti? Kelihatannya seolah-olah sepintas ya, memang gitulah, anak-anak kan sakti ya. Rubah dong batunya jadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Matius 4 ayat yang keempat, saudara, kita baca sama-sama ya saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Yesus bilang begitu artinya apa? Nomor satu, di dalam perkataan jawaban Yesus itu, Yesus sedang bilang firman adalah makanannya.
identitas Yesus bahkan sebagai anak Allah sekalipun. Tadi kita nyanyikan, Holy are you Lord. Itu kita lagi mengagungkan Yesus kan saudara ya. Identitas Yesus sebagai anak sekalipun, tetap Yesus menjadikan firman makanannya. Amin saudara. Makanan, saya yakin semua dari kita pernah mengalami pengalaman kuliner yang mengesankan. Artinya ketemu makanan enak gitu ya. Bahasa simpelnya ketemu makanan enak, bahasa yang agak kerennya pengalaman kuliner yang mengesankan gitu kan. Betul. Waduh gitu ya, kalau ketemu makanan enak gitu ya. Makanannya belum datang. Ini reaksi fisiologis terjadi di mulut kita gitu saudara ya. Kita udah mulai nyem gitu saudara ya. Keluar air liur, betul kan? Betul nggak saudara? Itu reaksi gitu ya, begitu wah ini nanti ada makanan enak mau muncul. Bagaimana kita hari-hari ini dengan firman Tuhan? Dan waktu kita buka firman ini pagi-pagi gitu ya, seperti apa kita menghadapi firman? Apakah kita melihat firman sebagai makanan kita hari itu? Artinya Tuhan, kalau hari ini gak ada firman, saya gak akan sanggup Tuhan lewatin hari ini. Apakah kita berkata begitu? Apakah sikap hati kita berkata seperti itu? Atau mungkin ada sebagian orang tidak di sini saudara. Tuhan hari ini aku sibuk. Maaf ya Tuhan, gak keburu merenungkan firman. Besoknya tambah sibuk lagi, berarti tambah gak baca firman Tuhan lagi. Demikian seterusnya. Tidak membaca firman menjadi bagian dari gaya hidupnya. Sesungguhnya orang yang seperti ini, meskipun dia mengaku Yesus adalah Tuhan, dia sedang berkata begini sama Tuhan, Tuhan, bagi saya firman gak terlalu penting, saya cukup kuat melewati hari-hari saya ke depan tanpa firman. Biarlah, apakah begitu? Saya berani jamin 100%. Tidak ada satupun orang di ruangan ini yang bisa berjalan tanpa firman. Sama seperti halnya tidak ada satu orang pun di tempat ini yang bisa hidup tanpa makanan, betul? Yesus sekalipun menjadikan firman sebagai makanannya. Karena itu Yesus deklarasikan. Nah ini saudara ya, identitas Yesus sebagai anak Allah itu selalu menjadikan firman makanannya. Karena itu dia selalu deklarasikan. Ketika dia mau menjawab iblis, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Yang artinya, yes, firman ada di mulut saya. Karena itu saya bisa perkatakan, betul? Kalau firman gak ada di mulut, kalau firman gak ada di hati, kalau firman gak ada di pikiran, berarti gak mungkin keluar dari mulut. Apa yang dia bisa deklarasikan hari itu ketika dia menjalani kehidupannya. Integritas bicara hidupi identitas dan declare, perkatakan, deklarasikan. Itulah identitas saudara dan saya. Deklarasikan kayak Yesus. Wow, pantas Yesus mengalami kemenangan ya. Saya nggak bilang begini, Yesus menang karena Yesus kan Allah, sepenuhnya Allah gitu kan. Jangan lupa saudara, Yesus juga sepenuhnya manusia. Mana ada yang seperti Yesus, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau Yesus hanya sepenuhnya Allah dan separuh manusia, misalkan saudara gitu, kita akan bilang Yesus menang, ya wajar aja Yesus menang, oh dia Allah, kita manusia. Allah manusia beda, Yesus menang, oke, kita menang belum tentu, gitu kan. Tapi kita bersyukur saudara, Yesus sepenuhnya manusia. Kita berikan kemuliaan buat Yesus yang dahsyat, haleluya. Haleluya saudara. Jadi integritas itu adalah menghidupi identitas ya. Di dalam pencobaan yang pertama, Yesus kasih lihat identitas seorang anak Allah yang bergantung sama firman.
dan mendeklarasikan firman itu keluar dari mulutnya. Nah, pencobaan yang kedua, saudara, tadi saya kasih tahu ya. Cerita ini, pencobaan di padang gurun, sesungguhnya melibatkan 3 tempat. Padang gurun, Yerusalem, dan gunung yang tinggi. 3 tempat ini, saudara. Nah, pencobaan yang kedua, Yesus dibawa ke Yerusalem, ke bumbungan bait Allah. Tempat yang paling tinggi berarti di Yerusalem. Yerusalem pada waktu itu belum ada gedung pencakar langit. Tempat yang tertinggi adalah bumbungan bait Allah itu saudara ya, tempat yang paling tinggi. Dan ketika ada di tempat itu, iblis bilang begini kan, jika engkau anak Allah, sekali lagi nih, diserang identitasnya, ya kan? Kamu anak Allah kan? Jatuhkan dirimu ke bawah. Karena mengenai engkau, dikatakan ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kok iblis hafal ya Mazmur 91 ya? Iblis di dalam pencobaan yang kedua juga ternyata memperkatakan firman. Jika engkau anak Allah, ada tertulis tentang engkau. Ya, ketika engkau nanti jatuh, malaikat akan melayani engkau, kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Artinya nggak akan terjadi apa-apa biar kamu jatuh, betul kan? Saya mau tanya sama saudara, iblis mengutip firman benar atau salah di dalam pencobaan yang kedua ini? Silakan baca di rumah. Tidak ada kesalahan iblis dalam mengutip firman. Iblis mengutip firman dengan benar. Kadang-kadang tentu iblis juga membelokkan firman ya saudara ya. Iblis mengkorupsi firman, ya kita tahu namanya juga bapak segala dusta. Tapi kali ini saudara, iblis mengutip firman dengan benar. Wow, ini pencobaan yang maha berat. Betul? Ketika kita ada di dalam satu situasi kehidupan, dan mungkin iblis mencobai kita dengan, nih aku kasih firman, aku gak bohong nih, kamu silakan cek, firmannya benar. Lalu firman, dikasih firman, tes. Lalu bilang, iya ya ini firman Tuhan ya. Kalau begitu aku akan menjatuhkan diriku, karena mujizat akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Yesus jawab gimana saudara? Ayat yang ke-6 katakan begini, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menjawab dengan firman. Apa pelajarannya nih? Ini ngomong Yerusalem. Yerusalem adalah bicara tentang kehidupan rohani gitu saudara ya. Yerusalem, oh iya ini bicara tentang kehidupan rohani. Pelajarannya apa saudara? Jangan sepotong-sepotong engkau memahami firman. Jangan separuh-separuh engkau memahami firman. Jangan sebagian, ada firman yang cocok buat saya hafalin, saya hidupi. Ada firman yang saya rasa kurang cocok dengan saya lupakan dan pasti tidak dihidupi. Tidak demikian. Bayangkan apa yang terjadi kalau misalkan, ini kita berandai-andai, gak mungkin terjadi ya, kalau Yesus cuma tahu separuh firman. Mungkin dia akan berkata, iya iblis benar juga ya, itu Mazmur 91 ya. Udah, dia ikuti apa kata iblis. Saudara, di dalam Yerusalem kita ya, kehidupan rohani kita, mari kita tenggelamkan hati dan pikiran kita banyak ke dalam firman. Firman bukan daftar boleh atau tidak. Meskipun ada firman yang berkata jangan ini, boleh itu ada saudara ya. Tapi sesungguhnya firman bukan hanya sekedar daftar boleh atau tidak. Firman hanya sekedar daftar larangan. Begitu cari firman yang dicari apa yang dilarang. Begitu lihat firman yang dicari apa yang boleh. Padahal firman jauh lebih dari sekedar daftar boleh atau tidak. Firman adalah ceritanya Tuhan bersama umatnya dari Kejadian sampai Wahyu di langit dan bumi yang baru. Kita lihat Tuhan yang
penuh dengan kasih setia, pegang ikat janji, selalu bersama dengan umatnya. Umatnya mungkin gagal, umatnya mungkin menolak Tuhan, umatnya mungkin memberontak kepada jalan-jalan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Penuhi, ini saya yakin saudara, hari-hari ini kebutuhan terbesar kita untuk lihat kemenangan. Penuhi hidupmu dengan firman. Jangan puas dengan firman yang separoh-separoh saudara ya. Ada amin. Puji Tuhan. Tempat yang terakhir, tempat yang ketiga. Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Kita tidak tahu, Alkitab tidak menyebutkan di mana itu gunung yang tinggi. Apakah itu Gunung Hermon? Kalau kita sekarang ke Yerusalem mau cari tempat tertinggi, pasti cari Gunung Hermon, ya, Bukit Hermon. Kita tidak tahu, tapi yang penting dibawa ke gunung yang tinggi. Dan di sana Yesus memperlihatkan seluruh kerajaan dunia, dan kemudian iblis memperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Kemudian iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Gunung yang tinggi mungkin berbicara tentang kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, tempat-tempat yang mungkin juga pelayanan kita, saudara ya. Tempat-tempat di mana nanti kita seolah merasa ada di tempat yang tinggi. Wah hebat juga nih ya. Wah, saya melihat nih pelipat gandaan. Wah, saya melihat saya dipromosi luar biasa. Mungkin itulah gunung yang tinggi, saudara. Yesus menjawab iblis, ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Yesuslah, kepada Tuhanlah kita berbakti. Meskipun di gunung yang tinggi ada banyak hal yang mungkin Tuhan percayakan kepadamu. Otoritas, sumber daya, uang, koneksi. Ada banyak hal di gunung yang tinggi, saudara. Tetapi ada tertulis, hanya kepada Tuhanlah kita berbakti. Saudara, itulah integritas. Di mana kita menghidupi identitas kita, saudara ya. Identitas kita adalah sama dengan Yesus, kita butuh firman untuk jadi makanan. Identitas kita adalah sama dengan Yesus, kita perlu dikamiri seluruh firman, bukan separuh-separuh, saudara ya. Identitas kita adalah sama dengan Yesus di tempat-tempat yang tinggi. Kepada Tuhanlah saja kita berbakti. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin ada yang bergumul di dalam keuangan, di dalam keluarga. Tapi saya merasa, saudara, ini ada banyak yang bergumul dengan identitas. Kenapa saya belum melihat pertolongan Tuhan? Itu identitas, saudara. Kenapa Tuhan izinkan saya bangkrut? Kenapa Tuhan izinkan saya di PHK? Itu identitas. Saya merasa itu yang banyak terjadi hari-hari ini. Tapi saya percaya satu perkara. Padang gurun adalah tempat kemenangan. Ada amin, saudara. Identitasmu bukan ditentukan oleh dunia. Identitas saya bukan ditentukan oleh apa kata saya. Identitas saudara dan saya tidak ditentukan apa yang iblis bisiki. Identitas saudara dan saya ditentukan dengan kita lihat Yesus. Dialah the man of integrity. Dialah teladan kita. Dialah model kita, saudara. Saya percaya kalau kita hidupi identitas kita di masa di padang gurun ini seperti Yesus,
kita akan alami kemenangan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum tutup dengan doa, saya mau saksi sedikit, saudara ya. Pada waktu saya masuk ke ruangan ini, persis beberapa menit sebelum pujian penyembahan akan dinaikkan. Dan saya bersyukur, saudara, kalau saudara perhatikan lagu-lagu yang tadi dinaikkan, tidak ada lagu cengeng, saudara ya. Ini lagi sulit nih, tapi lagu yang dinaikkan, oh layak Engkau Tuhan. Itu dia. Itu nyanyikan yang seperti itu, saudara ya. Di komsel-komsel, di dalam persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Tadi waktu masuk ke ruangan ini saya berdoa sebentar. Jadi sebelum Pak Sam hadir tadi, saya berdoa, Roh Kudus, apa yang Kau akan lakukan di tempat ini? Dan Roh Kudus menjawab, I will breathe life. Aku akan menghembuskan nafas hidup. Saya yakin saudara tahu apa yang dimaksud hidup hari-hari ini. Itulah yang Roh Kudus akan kerjakan. Mari kita berdoa. Ora bata shikara bata karaba raba 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 takaraba raba 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 yadala raba 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 raba. Oh Roh Kudus, terima kasih. Padang gurun adalah tempat kemenangan kami. Oh, Engkaulah teladan kami Tuhan Yesus di dalam menghidupi integritas yang membawa kemenangan di padang gurun. Karena itu pagi hari ini Roh Kudus seperti yang Kau janjikan, hembuskan nafas hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Yes. Engkau yang membutuhkan hembusan Roh Kudus itu, buka kedua tanganmu, saudara. Urabata shikaraba raba rabata karaba raba raba raba. Kau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari berdoa dalam Roh, berdoa dalam Roh. Ibabaka shikabata kanaba yadala raba 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 raba. Oh raba baba 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 raba 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 raba. Ya Roh Kudus, hembuskan nafas hidup di tengah-tengah ruangan ini kepada setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan. Berhembuslah, berhembuslah, oh, berhembuslah Roh Kudus. Kehidupan mengalir, kehidupan mengalir. Yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan-pengharapan yang baru, yang lemah dikuatkan. Ya, ya. Terima itu, saudara, terima itu, terima hembusan nafas Roh Kudus. Kehidupan di padang gurun akan menjadi seperti Daud, kehidupan Daud. Amin. Oh, dan Roh Kudus berkata, ada beberapa orang dari ruangan ini yang akan mengalami pengalaman seperti Daud. Yes. Di padang gurun, justru penyembahanmu akan semakin dalam. Yes. Amen. Semakin dalam, yes. Semakin dalam. Amen. Semakin engkau lihat Tuhan. Wow, Kau dahsyat, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami semua
sudah menerima apa yang diperkatakan lewat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, kami sudah menerima kehidupan itu. Katakan saudara, saya sudah menerima kehidupan itu. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Kalau nggak buka masker nggak jelas ini saudara. Saya berterima kasih buat Pak Hendrik Timotius. 13 tahun yang lalu persahabatan dimulai. Kalau saya bisa ada seperti ada saat ini salah satu yang melengkapi adalah Pak Hendrik Timotius. Ya, nggak kebetulan kalau masa periode saya kedua ini Pak Hendrik Timotius mengetuai bidang misi di BPD Banten. Jadi seperti kalau anak panah itu meluncur lebih deras. Terima kasih ya Pak Hendrik ya. Jadi saya ini salah satu yang banyak sekali mengganggu Pak Hendrik Timotius. Telepon apa di masa-masa saya mengalami banyak hal lah. Jadi mengenai padang gurun ini saya tahu persis lah apa yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Tapi firman Allah ini membukakan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ayo, jadikan itu tempat di mana kita melihat kemenangan demi kemenangan, bukan kekalahan, bukan akhirnya kita tidak menggenapi rencana Allah, tetapi semakin jelas bahwa Allah sedang menunjukkan integritas kita, identitas kita yang sesungguhnya. Saya rindu, mari Bapak Ibu Saudara hidupi firman Allah ini. Ya, firman Allah ini juga nanti ada di YouTube. Mari kita ulang-ulang dengar. Karena inilah saatnya kita hidup seperti yang Tuhan Yesus mau hidupi dalam hidup kita. Tadi terakhir ada pesan Tuhan, Tuhan mengembusi kita dengan Roh Kudus-Nya. Ayo, ya, karena kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidup kita akan terus memimpin kita. Ada banyak tugas buat gereja ini. Saya berterima kasih buat Pak Coki ya sebagai ketua bidang misi di gereja ini. Pak Coki bisa kenalan nih sama Pak Hendrik Timotius ini ya. Tapi memang ada banyak lah apa yang dikatakan oleh hambanya saya transfer ke gereja ini. Kita bersyukur gereja ini menangkap bukan hanya untuk gereja kita, tetapi kita sudah memberkati kota bahkan bangsa. Saudara, saya kasih tahu ya, ada beberapa orang saya nggak sebut namanya, mereka memperhatikan gereja kita, walaupun ibadahnya bukan di sini. Mereka tolong kita dalam keuangan dan lain-lain. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Karena saya rindu gereja ini akan kelimpahan, karena bisa mendukung misi. Saya salah satu yang merubah paradigma orang-orang. Kalau mau misi baru kumpul uang. Saya enggak, saya berdoa, Tuhan siapkan benihnya, siapkan kelimpahan. Kami siap dimanapun Engkau utus. Yang penting konfirmasi. Kita pergi bukan untuk diri kita, tapi untuk melakukan utusan yang Tuhan mau. Kemana kita pergi? Hari ini kita diberkati luar biasa. Wow. Mari kita berdiri semua, kasih tahu kiri kanan, hari ini kita diberkati. Siap mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam masalah tantangan hidup kita. Katakan kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kita doakan terus Indonesia. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja. Atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu
suasana sorga ada di tengah-tengah keluarga setiap kami. Di tengah-tengah pribadi kami dalam tugas yang bermacam-macam, tanggung jawab yang Kau berikan. Bahkan di tengah kota dan bangsa ini. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia diberkati dengan seperti rencana-Mu. Kelimpahan dalam segala hal sehingga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Inilah saatnya ya Tuhan, apa yang Kau lakukan dalam hidup kami, biarlah kami mau deklarasikan, kami melakukan sesuai dengan firman, sesuai dengan pesan-pesan-Mu, di mana kami mau melangkah dari barat, dari timur ke barat, memberkati bangsa-bangsa sampai pusatnya, puncak nanti di Yerusalem sebelum Kau datang untuk yang kedua kalinya. Berkati hamba-Mu Pak Hendrik Timotius, Kau pakai ya Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, khususnya ya Tuhan di BPD Banten. Sebagai ketua bidang misi ya Tuhan, biarlah ya Tuhan melalui hamba-Mu, gereja-gereja didorong bukan hanya memikirkan gereja sendiri, tapi mulai mau ya Tuhan membuka pos-pos PI, bahkan memenangkan banyak jiwa, sampai amanat agung Tuhan Yesus digenapi seluruh Indonesia ya Tuhan. Bahkan pakai kami semua Tuhan, demikian juga ya Tuhan, sebagai ketua tim ya Tuhan, pengajaran dari Gereja Betel Indonesia Gatot Subroto dengan teman-teman yang lain. Biarlah hamba-Mu ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Karena kami tahu persis ya Tuhan, Engkau sedang memakai gembala pembina, Bapak Insinyur Niko Nyotoro Hajo ya Tuhan, menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memakai gereja ini untuk mempunyai hati misi. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk misi. Biarlah dipakai di NTT. Bahkan kami bersyukur GBI selama beberapa bulan ke depan akan membangun gereja-gereja baik yang masalah di NTT maupun di tempat sebelahnya ya Tuhan. Mari Kau tolong ya Tuhan supaya pembangunan dari GBI kepada gereja-gereja yang terdampak ini boleh berhasil dengan baik. Sementara kami akan pulang tinggalkan tempat ini, saat yang Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dalam segala hal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kehidupan yang kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal di seluruh area hidupmu. Oleh sebab itu, biarlah ya apa yang dijanjikan oleh Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dituntun Tuhan terus naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman, engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing, terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, kekuatan, hikmat, pewahyuan, sukacita, kemudahan, kemurahan dari Tuhan, bahkan kebaikannya, serta kecakapan dan kesanggupan dari Roh Kudus akan terus-menerus menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Salam sehati, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, selamat kembali ke rumah tangga kita masing-masing dengan berkat Tuhan.